ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ya, siapa yang sehat semoga terus sehat. Siapa yang badannya hari ini kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan, rapikan dulu pakaian dan juga meja kursinya ya, rapi-rapi. Kita harus menciptakan suasana nyaman agar apa? Agar belajarnya menjadi nyaman juga ya. Karena kalau tidak nyaman nanti kita malah akan susah belajar. Baik, Bapak lanjutkan. Kita akan melakukan presensi ya. Karena sepertinya masuk semua ya. Bapak kira tidak perlu presensi ya, yang penting kalian semuanya sehat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga karena musim sekarang sedang tidak menentu, jangan suka hujan-hujanan ya. Lebih baik suka sholawatan ya, daripada suka hujan-hujanan, lebih baik suka sholawat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Nabi Daud. Atika, coba. Apa yang kita pelajari beberapa waktu lalu? Kisah Nabi Daud. Dewo? Kisah Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud sikapnya apa, Atika? Berani. Kalau Nabi Sulaiman? Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tetap seorang nabi yang juga memiliki kisah teladan, yaitu Nabi Ilyas ya. Pada hari ini kita akan belajar materi kita seputar Nabi Ilyas, dan juga tujuan dari pembelajarannya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihis salam berupa menolong orang lain dan sifat sabar dari Nabi Ilyas alaihis salam. Nah, di depan kalian sudah ada PowerPoint namanya ya, tentang Nabi Ilyas. Di sini dijelaskan Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihis salam. Pada masa itu kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Ya memang kadang kalau sesuatu kurang kasih sayang dia ngambek ya. Sama kayak laptop ini kurang disayangi dia ngambek. Para ahli sihir ya, ahli sihir abrakadabra, simsalabim, prop jadi apa itu namanya. Tapi kalau yang Pak Tarno itu bukan ya. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami,
Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama, seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi. Baik anak-anak, kita sudah selesai menyaksikan video. Dari video tadi ya, Bapak akan berikan satu pertanyaan. Pertanyaannya, di dalam kisah Nabi Ilyas harus pergi dari tempatnya, dari tempat beliau tinggal. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Dewo? Kenapa? Karena ada yang lain, diusir oleh Bani Israel, atau ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, Saban? Karena diusir oleh karena diusir oleh Bani Israel yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih menyembah apa tadi? Menyembah patung. Padahal patungnya belum tentu bisa memberikan pertolongan. Oke, bagus ya. Dewo, Saban ya, saling melengkapi jawabannya. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Kurang meriah. Tepuk salut. Oke, ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, Jazlan. Apakah kita harus menolong orang meskipun kita tidak mengenalnya? Maka kita harus menolong orang walaupun kita tidak mengenal ya. Apakah Bapak yang harus menjawab atau ada anak-anak yang bisa menjawab? Oke, bisa. Kita harus menolong orang lain siapapun itu meskipun kita tidak mengenalnya. Iya, meskipun kita tidak mengenalnya ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tadi di kisah tadi Nabi Ilyas di rumah seseorang ya. Di rumah seseorang yang bahkan Nabi Ilyas tidak kenal, tapi Nabi Ilyas menolongnya. Kira-kira nih kalau Rizki sedang jalan kaki, ada orang yang tidak Rizki kenal jatuh, apakah harus ditolong? Kenapa harus ditolong? Kan Rizki tidak kenal. Karena kita harus saling tolong menolong sesama warga atau sesama manusia ya. Nah, kita akan merumuskan hipotesis seperti beberapa pertemuan lalu ya. Sifat teladan yang akan kita pelajari di Nabi Ilyas adalah menolong orang lain dan sabar. Nah, apakah Nabi Ilyas
memiliki dua sifat ini, ya. Untuk membuktikannya, maka Bapak akan meminta kalian untuk berdiskusi, membaca buku, ya, dan nanti dituliskan pada lembaran atau di bukunya untuk kemudian kalian presentasikan, ya. Sekarang kalian buka buku agamanya, buku cetaknya dulu, ya, di halaman Teladan Nabi Ilyas yaitu menolong orang lalu bersabar menemui kisah Nabi. kurang keras, lebih keras lagi. Sifat teladan Nabi Ilyas ya. Mengapa kaum Bani Israel tidak mau menyembah Allah? Bagaimana, ada jawabannya? Oke. Karena kaum Bani Israel lebih percaya kepada berhala bernama Baal yang mereka anggap memberikan kemakmuran. Oke, ya. Katanya kaum Bani Israel lebih percaya kepada berhala. Berhala apa namanya, Rizky? Nabi Ilyas pelajaran yang dapat dipetik. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya dari umat manusia yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau Ingin memberikan beberapa penguatan, ya, yaitu sifat Nabi Ilyas antara lain adalah menolong orang lain dan Nah, untuk kesimpulan, Bapak mau bertanya, coba ini, ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada materi hari ini? Silahkan angkat tangannya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, akan Bapak tunjuk. Bisa. Hari ini kita belajar tentang apa? Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas menghadapi kaum apa? Kaum Bani Israel. Naura, kaum Bani Israel menyembah Allah atau tidak? Apa? Tidak. Kenapa tidak, Jazlan? Karena mereka menyembah berhala namanya Baal. Ya, kemudian kenapa mereka menyembah Baal? Kira-kira kenapa? Karena mereka percaya bahwa Baal yang membawa kemakmuran, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Terima kasih, ya. Untuk berikutnya kita akan melakukan latihan. Ya. Semua akan mengerjakan hari ini. Sudah semua dikumpul.
kita akan mempelajari materi mengenai Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas alaihis salam. Ya. Jadi persiapkan dirinya dengan membaca buku di rumah dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga diri, makan makanan yang sehat, jangan makan teman ya, karena temanmu bukan makanan ya. Makan nasi, makan singkong boleh ya, asal jangan makan ya, makan teman jangan, makan besi juga jangan, keras ya. Makan papan tulis juga keras ya, karena direbus pun tidak lembek-lembek. Makan sendal apalagi. Nah, laptop juga susah. Baik, silakan duduk tenang terlebih dahulu. Pertemuan ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bagaimana pantunnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita. Wassalamualaikum